Salam Quantum Leadership. Sambil goes bersepeda menikmati pemandangan cerah, maka pada video kali ini kita akan membahas apa itu job description. Setelah dari video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana membuat struktur organisasi berbasis bisnis proses. Setelah struktur dibentuk, maka selanjutnya membuat job desk untuk masing-masing posisi jabatan di setiap struktur organisasi. Di sini kita akan coba membuat job desk dari job posisi seorang buyer. Sebenarnya kenapa sih kita perlu job desk? Karena job desk dibutuhkan untuk identitas sebuah jabatan, untuk keperluan standar job profile sebuah pemegang jabatan, untuk keperluan KPI atau Key Performance Indicator, untuk keperluan rekrutmen, untuk keperluan job value dan job grading, untuk keperluan development, dan masih banyak lagi. Bagaimana cara kita membuat job desk? Tentu diawali dari job design atau perancangan pekerjaan. Adapun input yang dibutuhkan dari job design adalah struktur organisasi, bisnis proses, dan KPI unit atau individu yang telah ditetapkan. Di video sebelumnya telah kita bahas apa saja bisnis proses buying dengan job posisi buyer. Maka berikut adalah bisnis proses buying. Setidaknya minimal ada 15 contoh bisnis proses di sini, yaitu membuat perencanaan pembelian sesuai target, membuat kategori produk, mengelompokkan item produk sesuai kategorinya, melakukan sourcing barang dry food, mengajukan proposal barang pemasok, mendaftarkan ke sistem daftar pemasok, memasukkan kode item produk, melakukan negosiasi ke pemasok barang, melakukan deal harga, melakukan deal promotion, melakukan deal kuota, membuat perjanjian kontrak, menganalisa service level agreement pemasok, membuat laporan mingguan buyer, membuat laporan bulanan buyer. Kemudian kita akan mendesain bisnis proses ini ke suatu pekerjaan sehingga kita dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab dari jabatan ini. Kita dapat menentukan job purpose atau tugas utama pemegang jabatan ini adalah memastikan proses pembelian barang berdasarkan kebijakan perusahaan dengan memeriksa dan menganalisis daftar permintaan pembelian setiap departemen dengan harga yang kompetitif agar menguntungkan perusahaan. Sedangkan key accountability-nya atau tugas-tugas kunci menyusun perencanaan pembelian barang dry food sesuai target dan kebijakan yang ditetapkan, mengkategorikan pembelian barang agar sesuai dengan standar perusahaan, mengajukan proposal pembelian dan menghubungi pemasok barang, melakukan negosiasi harga, fitur, servis, waktu yang telah diperoleh dari pemasok, meminta approval pembelian kepada manajemen, menganalisa penawaran barang yang paling menguntungkan bisnis, membuat dokumen pemesanan atau purchase order dan mengirimkan PO ke pemasok, memastikan pengiriman barang sesuai jadwal termasuk kualitas sesuai dengan perjanjian, menginformasikan dengan bagian warehouse untuk barang yang akan masuk, membuat laporan dan melakukan review performa proses pembayaran dan pembelian pemasok. Tentu key accountability di sini merupakan rangkuman dari beberapa bisnis proses yang dapat dijadikan satu tugas kunci dan dapat kita summary-kan seperti ini. Intinya job design akan memberikan kerangka kerja untuk kita dapat melakukan job analysis sehingga dapat diketahui kualitas, keterampilan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang diberikan oleh pemegang pekerjaan. Selain itu, job design juga dilakukan ketika terjadi perubahan bisnis model, perubahan teknologi, ataupun perubahan struktur organisasi, sehingga kita dapat melakukan job enlargement atau memperluas tanggung jawab pekerjaan secara horizontal, job enrichment, memberikan tanggung jawab penting di posisi atas atau secara vertikal, job rotation atau rotasi pekerjaan dan tanggung jawab, yang kesemuanya bertujuan agar semakin efisien, efektif, dan produktif. Sehingga output dari job design adalah job description atau uraian pekerjaan sebuah jabatan. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan job analysis atau analisis suatu pekerjaan. Job analysis adalah proses sistematis dalam melakukan analisis suatu pekerjaan. Apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ada? Apakah pekerjaan tersebut sudah selaras dengan strategi, arah, dan tujuan organisasi? Adapun prosesnya yaitu menganalisa atau mengidentifikasi dengan cara mengumpulkan semua informasi dan fakta penting dengan pertanyaan apa dan mengapa dari sebuah pekerjaan harus dilakukan dan harus dicapai. Yang berhubungan dengan suatu jabatan seperti hubungan antara job posisi atau pekerjaan dan dampak pekerjaan terhadap sasaran unit dan organisasi. Job description
Job description hasil dari job design terkait tugas dan fungsi jabatan, dan job specification terkait kompetensi dan spesifikasi jabatan. Terkait tugas dan fungsi jabatan, yaitu seberapa luas dan penting ruang lingkup tanggung jawab dan wewenang, seberapa besar dampak pekerjaan terhadap sasaran organisasi sehingga dapat ditentukan standar kinerjanya, bagaimana tantangan pekerjaan, serta hubungan eksternal dan internal. Terkait job specification, yaitu bagaimana minimum knowledge, experience, dan kompetensi yang dibutuhkan. Ketika melakukan job analysis, Anda harus memperhatikan 3 hal, yaitu analisis atas pekerjaannya, bukan orangnya. Merupakan proses analisis, bukan daftar aktivitas. Berdasarkan fakta di lapangan, bukan pendapat orang lain atau opini. Selanjutnya, ketika job analisis ini selesai dilakukan, maka outputnya adalah job description yang sudah lengkap dan benar sesuai standar yang diharapkan. Maka setelah ini, Anda siap untuk melakukan job evaluation yang akan kita bahas di video selanjutnya. Demikian dari saya, salam Quantum Leadership.